Oke Gia, ini saya nanya lagi deh, masih Korea-Korea, Oke. drama ya. Oke. Ini tentunya Heeh. ada BTS di situ. Terus kalau Yes. saya yang juga ya suka mendengar musik lah paling enggak. Kalau aku lihat kayaknya si BTS ini lumayan cukup lama ya bertahannya dibanding Bener banget. menurut kamu kenapa gitu? Dibanding dulu Suju ya kalau nggak salah. Kan cuma sebentar atau dulu ada Psy ya. Psy Banyak. sebentar terus tenggelam. Tapi ini kayaknya udah bertahun-tahun ya. Kenapa tuh? Mungkin menurut aku kayak Suju atau yang lain-lain itu sebenarnya Suju juga masih ada kan sampai sekarang dan memang punya fanbase-nya masing-masing kan. Jadi sebenarnya menurut aku K-pop tuh gak ada matinya sih. Apalagi kayak Suju juga mereka gak bubar gitu kan. Cuman emang sekarang pada sibuk sama kegiatannya masing-masing. Nah kalau BTS sendiri, aku nggak tahu ya dari awal aku ngikutin mereka tuh bener-bener perjuangannya mereka untuk nyampe jadi artis yang mendunia kayak sekarang tuh bener-bener panjang banget dari yang awalnya dari masing-masing personil dari masing-masing membernya itu sendiri kayak mereka punya konflik masing-masing terus jadi satu. Terus dari mereka dari nol lah, dari dulu penampilannya nggak kayak sekarang, itu tuh banyak banget. Dulu malah agensinya mereka tuh bisa dibilang salah satu agensi yang kecil ya, cuman memang dibesarkan sama mereka. Perjuangannya gila-gilaan, mereka tuh solid. Terus juga di reality show-nya tuh bener-bener, kelihatan kalau fan service-nya mereka tuh bagus. Makanya juga fanbase-nya kayak aku salah satunya ya, ARMY tuh bener-bener cinta banget sama mereka gitu. Di musiknya mereka tuh mereka banyak banget ceritain tentang perjalanannya mereka, bukan cuma sekedar cinta-cintaan ataupun yang kayak gimana-gimana. Justru mereka curhat di lirik lagunya yang banyak banget yang bisa relate. Jadi aku rasa setiap karya yang ditulis dengan jujur tuh pasti nyampe sih ke pendengarnya. Nah itu yang dilakukan BTS dan mereka juga selalu all out kan di setiap performance-nya mereka, kayak mereka dance-nya mereka tuh luar biasa. Terus juga setiap mereka konser mereka punya kayak tatap panggung dan stage act yang luar biasa. Jadi itu sih yang bikin mereka bertahan sampai sekarang aku rasa. Dan attitude-nya mereka tuh wah gila banget, keren banget. Kayaknya lebih ke attitude ya, karena kalau lihat dari band-band sebelumnya kan dibilang bisa dibilang sama ya, ada tim manajemen, ada tim kreatif. Tapi kenapa si BTS ini kelihatan beda dan bertahan tuh lebih ke attitude juga kali ya? Iya benar banget, karena aku juga banyak banget kan artikel-artikel yang ngerilis orang-orang yang pernah kerja sama BTS dan benar-benar sehumble itu. Mereka nggak pernah merasa kalau mereka tuh international artist yang benar-benar harus di-treat kayak raja banget tuh, enggak gitu. Justru mereka down to earth, mereka juga selalu berbaur sama tim mereka gitu. Jadi salah satu yang aku juga belajar banyak sih dari BTS. Oke, selain itu tadi kira-kira untuk tim manajemen musik di Indonesia apalagi tuh yang bisa dipelajarin dari si manajemen BTS ataupun strateginya? Banyak banget. Mereka tuh benar-benar fan service-nya sih yang pasti. Fan service-nya tuh luar biasa. Kayak mereka tuh bikin banyak banget konten. Yang kontennya tuh ya nggak harus yang pusing-pusing. Kadang tuh cuman kegiatan mereka di backstage itu benar-benar dijadiin konten terus di up. Which is itu nyenengin fansnya kan. Tahu nih idolanya tuh gimana sih kalau di bawah stage gitu, di backstage yang kayak gitu-gitu. Terus juga ada reality show-nya mereka yang benar-benar mereka cuma main-main aja. Jadi kayak kita ngeliat dua sisinya dari mereka loh. Di atas panggung mereka adalah superstar gitu, tapi di belakang ya mereka juga orang biasa yang juga bobrok gitu, kebanyol, bercanda, yang kayak gitu-gitu. Dan kalau mereka rilis suatu karya itu benar-benar mateng banget sih konsepnya. Kayak misalnya dari satu album ke album yang lainnya itu ada korelasinya, ceritanya masih bersambung, musiknya juga selalu kasih inovasi yang baru terus. Kolaborasinya juga luar biasa sekarang. Jadi itu sih paling yang harus juga bisa jadi referensi kalau musisi-musisi Indonesia mau berkarya gitu. Katanya ada salah satu personilnya yang live lagi ngelukis itu kan berjam-jam ya? Iya benar. Tonton banyak orang katanya. Iya itu Jungkook waktu itu. Iya makanya jadi mereka tuh benar-benar nggak selalu konten yang serius gitu loh. Kadang mereka cuma lagi main nih sama peliharaannya mereka tuh jadiin konten. Tapi ya kita kan seneng ya sebagai fans gitu ngeliat apapun yang dilakukan sama idola kita. Oke ya, jadi kan kalau sebelumnya kan mungkin ada anggapan band Korea atau boy band atau girl band itu dianggap kayak robot. Tapi benar.
stigma itu bisa dipatahin kali ya sama si BTS. BTS. Aku setuju banget sih Kak Boy, karena yang nggak banyak orang tahu, sebelum mereka debut, sebelum mereka boleh nyanyi di stage, merilis album, mereka tuh melewati masa trainee. Masa training, mereka jadi trainee, dan itu pun mereka tuh benar-benar harus harus mencukupi kualifikasinya. Kayak kalau misalnya ada nih yang udah trainee selama 5 sampai 7 tahun, tapi mereka juga nyanyinya masih nggak stabil ataupun koreonya masih nggak hafal atau berantakan, tuh mereka nggak akan didebutkan. Bahkan nggak jarang ya remaja-remaja Korea yang udah trainee dari kecil, tapi karena udah bertahun-tahun nggak ada kemajuan, ya udah akhirnya dikeluarkan dari agency gitu loh. Jadi benar-benar mereka tuh rata-rata nih, kebanyakan dari mereka benar-benar bisa nyanyi, bisa nge-rap, dan harus bisa ngedance, karena di atas stage itu kan tuh udah harus jadi satu kesatuan. Nggak jarang juga mereka benar-benar nunjukin kalau mereka tuh nyanyinya nggak lip sync gitu. Jadi menurut aku kalian harus benar-benar lihat konsernya sih, karena aku udah datang kan ke konsernya idol-idol K-pop secara langsung, pertama BTS. Wah, itu benar-benar gila sih, nyampe banget ke kita semuanya. Bagus banget, sebagus itu. Itu yang ngeliat di mana, di Korea apa di kota lain? Iya, aku pernah konserku pertama kali itu di Singapura, terus yang kedua kali kemarin di Korea. Oke, ini memang kalau ngomongin BTS kayaknya nggak habis-habisnya ya. Iya, seru banget kalau aku, Kak. Nah, ini dari pertanyaan dari Dekoyu. Kalau ditawarin main film Indonesia, mau sama siapa lawan mainnya? Terus genre apa peran yang mau kayak gimana? Horor misalnya atau apa? Aku jujur apa aja sih, siapa aja aku mau. Dan juga genre apapun kalau ada kesempatannya, karena itu akan jadi kali pertama aku, ya aku akan ayo aja sih Kak sebenarnya. Karena aku juga selama ini suka nonton kan, aku kok pengen banget juga bisa berkontribusi lah jadi yang nanti ditonton orang gitu. Jadi apapun dan siapapun, kayaknya aku senang-senang aja sih kalau film. Coba ini misalnya pilih ya, apa ya? Oke. Rahadian, Iqbal Ramadan, terus siapa lagi ya? Jeffrey Nicole. Oke. Nicholas Saputra. Mau misalnya kesempatan nih, kamu yang milih. Ada 4 tawaran film. Mau prioritas yang mana? Nicholas Saputra. Tetap yang paling senior ya. Dari dulu soalnya nontonnya dia kan. Oh gitu. Kalau horor sama drama sama action, mau pilih mana duluan? Aku drama dulu kali, karena orang Indonesia suka nonton drama deh kayaknya ya. Bukannya horor banget nontonnya? Horor, ya horor juga boleh sih, tapi kayaknya susah banget tuh syutingnya. Oke guys, sekarang ngomong ke medsos ya. Tadi sedikit ya, tapi ini mau detail lagi. Kamu sendiri atau dengan manajemen, kira-kira strateginya, kolaborasinya seperti apa sih? Karena yang aku lihat tuh kayaknya cukup aktif. Paling nggak apa yang aktif apa aja? Selain Instagram, apa TikTok, apa semua? Aku TikTok juga main sih, Twitter juga main. Tapi emang aku lebih concern di Instagram sih selama ini. Oke. Twitter juga? Twitter juga, aku masih main Twitter. Biasanya lakuin apa? Sama cara membaginya tuh gimana? Apakah Instagram itu lebih ke foto, apa lebih ke video, apa gimana tuh? Karena di Instagram itu aku followersnya lebih banyak ya ketimbang Twitter sama TikTok. Jadi aku banyak sharing konten tuh di Instagram justru, karena aku pengen sharing ke sebanyak-banyaknya orang kan. Kalau di Twitter aku lebih sering kayak curhat, terus juga aku lebih sering kayak fangirling di Twitter, karena member-member BTS tuh sering banget main Twitter gitu. Kan di Instagram kan enggak, mereka nggak punya Instagram. Terus juga kalau di TikTok aku seneng aja gitu loh, kalau misalnya lagi kosong, lagi nggak ada kegiatan, kayak ngikutin tren-trennya TikTok tuh kayak lucu-lucu gitu, terus seru gitu loh. Terus kayak ya jadi produktif aja lah, bisa sharing kontennya kan juga sampai ke Instagram gitu sih. Yang terakhir aku TikTok apa? TikTok kemarin tuh terakhir aku di atas kasur, terus kayak aku ngelakuin banyak banget kegiatan di atas kasur gitu, makan. Iya bener banget, kamu lihat ya. Itu ngedit apa? Gimana sih itunya? Itu udah ada sebelumnya atau enggak? Enggak. Jadi aku ngupload itu kan sekitar 2 hari yang lalu ya. Nah, aku tuh kayak jam berapa tuh aku kayak masih ada
kegiatan, terus habis itu kan aku masih makeup nih Kak, masih makeup, terus aku udah kebingungan, aku mau ngapain lagi ya abis ini, mau nonton, masa nonton sih gitu, dan aku juga mengusahakan satu konten itu, setiap hari itu ada satu konten minimal yang aku upload ke Instagram aku gitu, jadi ya udah daripada aku nggak ngapa-ngapain, aku juga masih rapi, ya udah aku lihat TikTok nih, apa nih yang lagi seru gitu kan di TikTok, ya udah aku bikin, dan itu benar-benar bikinnya kayak cuma 15 menit. Oh ya? Habis itu iya ngeditnya juga ya udah langsung gitu, terus udah langsung aku upload nih. Kalau sekarang Itu kan apa? apa? Kalau Kenapa? misalnya sekarang kamu ngajarin saya mau ngeracunin main TikTok ya, misalnya Weh, apa tuh kalau yang bisa saya lakuin? kakak mah ngikutin ini aja, yang TikTok yang joget-joget tipis yang mudah-mudah. Kayak apa sih pada ramai tuh di Indonesia? Nah, Aku suka boy mama muda gitu tuh. Kan ada. aduh, Itu gampang banget. kayaknya harus dipikirin lagi ya. Seru, tapi memang banyak banget sih Kak yang bisa bisa dilakuin di situ, kayak aku pernah ngedubbing suara gitu. Terus apa namanya? Selain joget ya gitu. Aku juga selain dance gitu aku kasih apa? slow itu. Kasih slow. Bukan ya? Itu yang mana Kak? Aku nggak tahu. Nanti lah Iya. aja deh. Terus Tapi selain itu kan aku juga bisa nge-cover juga di TikTok gitu loh, dan aku seneng banget karena once aku nge-cover lagu di TikTok itu banyak banget yang jadiin coveran aku itu back song, terus back soundnya mereka, terus juga ada juga yang aku up lagu aku sendiri terus diduetin sama mereka di TikTok. Itu seru banget sih. Oke, tapi intinya kamu sampai ini nggak sih? Sampai kayak apa ya? Mungkin di generasi Gea kan saking into dengan medsos sampai ini mikirin, wah ini kenapa view-nya yang mungkin diharapin lebih banyak ternyata nggak sebanyak itu, sempet sampai gitu nggak sih? Oh gitu. Kalau aku sih enggak sih. Aku kan menurut aku medsos itu kan tempat kita berkarya, berekspresi gitu kan. Aku nggak mengharapkan viewers yang banyak. Tapi as long as aku memberikan kontennya juga nggak asal-asalan gitu, kayak aku nge-cover ya aku cover dengan proper gitu loh, dengan audio yang nggak kresek-kresek gitu kan. Jadinya itu udah terbukti kok Kak. Semakin kita serius nih, semakin kita apa namanya, makin ngaco, makin dangkal, makin banyak yang nonton, bukan gitu? Karena yang serius malah viewersnya nggak sebanyak yang asal-asalan gitu, enggak ya? Iya sih, tapi kalau aku nggak mikirin viewers sih Kak. Aku rasa selama aku kontennya tuh memang menghibur gitu ya, mereka pasti banyak dong yang nonton itu. Ya benar juga sih kata kamu, ya nggak salah juga. Kadang-kadang yang kita benar-benar serius ngerekam proper apa dengan budget gede gitu tuh malah viewersnya sedikit gitu kan. Kayak kemarin aja aku sempet nge-cover lagu-lagunya BTS gitu, nggak sebanyak aku ngonten cuman ngedubbing gitu. Jadi apa ya, tergantung balik lagi ke selera followers kan, ke selera yang nonton gitu. Aku sih cuman melakukan apa yang aku seneng aja gitu. Oke, mungkin dalam satu kalimat apa nih untuk orang-orang muda sekarang yang mungkin into dengan medsosnya, bagaimana manage medsosnya, apa pesan buat mereka gitu? Either masih pelajar atau mungkin lagi kuliah atau apa? Oke, pesan aku cuman 2 sih, bijak dalam bersosmed sama produktif di sosmed. Jadi jangan sosmed tuh jadi cuman tempat buat ngehujat-hujat orang ya di kolom komentar gitu, ngebully-bully orang, tapi kalau bisa ayo kita lakukan apa yang kita bisa, di-share sama teman-teman semuanya. Karena apa ya, aku juga sering banget terhibur sama konten-konten sosmednya orang-orang gitu. Makanya aku juga pengen banget bisa ngasih satu konten yang juga bisa menghibur orang-orang kayak gitu sih. Oke. Ini sebelum saya nanya tentang idol, ini ada pertanyaan dari Dilan Ferdani. Oke. Rambut kamu udah panjang ya, Gea? Mau dipanjangin apa habis pandemi COVID mau potong pendek kali ya? Terus emang kalau rambut ya? Ya. Kalau aku kebetulan sekarang lagi kepengen manjangin rambut karena kemarin udah pendek terus kan, terus kayak pengen aja gitu jadi bisa di styling macam-macam.
Kalau warnain aku emang suka banget ngewarnain rambut. Cuman kan nih lagi kondisinya aku lagi bener-bener membatasi diri untuk keluar rumah. Jadi untuk ke salon yang kayak gitu-gitu tuh aku nanti dulu deh gitu, membatasi keluar orang ya, social distancing kan kita kan. Tapi nanti aku kepengen banget sih, kemarin aja aku udah kepengen ngeunguin rambutku lagi. Tapi mudah-mudahan nanti bisa deh terrealisasi lagi. Kalau bisa aku pengen ganti warna, cuman nggak tahu kayaknya ungu lagi deh. Ungu banget gitu kemarin. Aku udah pernah Kak. Aku udah pernah Ya ungu Katy yang Perry gitu. pastel. Iya aku Katy Perry kayak gitu. ungu-ungu Korea gitu yang pastel-pastel gitu. Oke. Ini dari Adiki. Kalau lagi di Singkawang pernah coba bikin coipan sendiri nggak? Coipan apa tuh? Coipan tuh makanan di Singkawang, kayak kulitnya tuh kayak kulit pangsit gitu Kak. Oke. Tapi di dalamnya tuh ada isinya tuh ada rebung, ada bengkoang, terus juga ada kucai. Itu enak banget, bener-bener enak banget, rasanya gurih gitu. Tapi bikinnya susah, jadi aku belum pernah nyobain tuh, karena dari satu tempat jualan sama tempat yang lainnya aja tuh karena rasanya beda. Apalagi aku mau coba-coba bikin sendiri tuh kayaknya belum deh, nanti aja deh. Tapi itu makannya bareng mie ya? Dimakannya atau Enggak, kuan gitu? biasanya orang-orang makannya gitu aja, bener-bener pakai sambal aja udah. Oke Gia, ini balik ke Idol 2018 ya? Oke. Which is 2 tahun lalu. Apa ya, pertanyaan saya mungkin yang pertama, dari Idol itu apa sih yang akhirnya bisa kamu dapat sampai sekarang? Oke. Terus yang kedua, itu dulu deh. Oke. Yang pertama dari Idol tuh aku belajar banyak banget hal, kayak apa ya? Selain belajar nyanyi, aku juga belajar kalau misalnya harus ada attitude yang dijaga kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang banyak. Disiplin itu harus gitu. Terus juga aku akhirnya ketemu sama expert di bidangnya masing-masing gitu loh, orang-orang yang memang Bisa udah coba, berpengalaman gitu. Ini nyebut attitude boleh sebut ini nggak, case kecil gitu apa ya? Yang akhirnya kamu belajar attitude itu. Case kecilnya kayak misalnya kita ngantuk nih, ataupun kita capek, tapi kita harus ketemu orang, kerja sama orang, terus kita nggak boleh dong kayak ketemu orang nggak nyapa gitu, ketemu orang kayak malas-malasan, terus interview juga jawabnya cuman hah, iya, enggak, kayak gitu tuh nggak boleh. Itu nggak boleh banget, tuh benar-benar bisa langsung jadi omongan orang gitu. Apalagi kalau udah di dunia entertainment ini benar-benar sempit. Iya, benar-benar sempit banget. Otomatis nyebar segitu. Iya, benar banget, karena tuh rawan banget. Kayak ada aja satu aja attitude kita yang kayak gila nih anak sombong banget itu. Apa? Belum lama udah tahu itu nggak? Sebelum tuh aku belum tahu yang kayak gitu. Asli aku tuh belum tahu, tapi lately kayak oh ternyata harus ini ya gitu, karena semua orang kerja, semua orang capek, semua orang berusaha mensukseskan suatu acara gitu. Kalau misalnya kitanya moody lah ataupun susah lah diatur, itu bakalan chaos banget kan gitu loh, mengacaukan semuanya. Makanya itu yang penting sih dari attitude. Oke, misalnya gini, kamu kan akhirnya dipilihin lagu gitu ya, misalnya untuk buat idol gitu ya. Kamu kayak nggak suka gitu lagunya, terus kamu kayak berusaha approach pengen ngubah lagu, itu gimana caranya biar enak gitu? Kalau aku sih ya aku akan jujur dalam artian kalau lagu ini misalnya aku ngomong gitu, Kak, kalau lagu ini kayaknya aku udah kehabisan ide mau diapain ya lagunya gitu, mau diimprove di bagian mana tuh aku juga udah bingung. Terus juga kayaknya dengan teknik vokal aku yang kayak gini ngebawain lagu ini tuh gak akan cocok, malah akan nabrak gitu. Jadi mungkin bisa diganti sama lagu lain gak sih? Coba deh kakak denger lagu ini, kayaknya cocok gak sih sama karakter vokal aku? Aku biasanya kayak gitu. Jadi karena emang udah kejadian. Alternatif ya, jangan cuma nge-tackle tapi nggak ada alternatif gitu ya. Iya bener banget, jangan cuma yang ngeluh doang, tapi ya nah terus apa gitu, lo ngeluh tapi nggak mau nyariin lagunya juga gitu kan, nggak kayak gitu. Oke. Nah, ya kan dari 2018 dari angkatan kalian itu sebenarnya ya mungkin aku subjektif melihat ada beberapa tuh kalian tuh yang memang karakternya deket-deketan ya. Oke. Cukup banyak gitu karakternya deket-deketan. Bahkan di yang idol sekarang juga ada beberapa yang dibanding-bandingin gitu ya. Strategi kamu apa tuh sama tim manajemen supaya Gea adalah Gea gitu?
Kalau aku justru aku merasa karakter aku sama idol-idol angkatan aku tuh beda jauh sih Kak. Karena dari meskipun kita nyanyi di genre yang sama, tapi karakter vokal kita aja tuh juga udah beda. Terus juga personality kita aku rasa gak ada yang sama sih Kak, beda-beda semuanya. Terus jadi di situ aku cuma memaksimalkan, aku sama manajemen benar-benar memaksimalkan apa yang ada di diri aku. Kayak misalnya aku suka sama Korea nih, ya udah dari musik aku kita coba musik dengan nuansanya Korea gitu, meskipun masih pop tapi juga ayo kita coba karakternya dari fashionnya apa segala macam. Mungkin itu juga yang dilakukan sama teman-teman aku yang lain gitu loh. Mereka sukanya kayak gimana, terus mereka minatnya di mana, mereka kalau bakat udah pasti lah ya nyanyi, terus ini itu apa segala macam, pasti itu ada sendiri sih. Dan aku rasa juga nggak pada maksain sih Kak, karena emang kita naturally like this aja gitu. Nggak ada karakter yang kita bikin tuh nggak ada. Oke, belum nanya lagi soal musik. Ini dari Jibril, ini malaikat kali ya. Menyampaikan wahyu. Terus nanyanya lagi ini lagi, kamu udah punya pacar belum? Kalau Ya ampun. Kalau dari judul lagu yang diciptain, kayaknya udah ya. Belum. Oh belum. Belum. Aku jujur sampai detik ini aku masih fokus di karir aku sih, Kak Boy. Lama tuh jomblo. Tahun, 2 tahun deh kayaknya. 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti dari idol kemarin ya? Iya benar, 2 tahun aku single. Pertanyaan lanjutannya, tipe cowok idaman kamu kayak gimana sih? Kayak Jin BTS tipe cowok idaman aku. Jin? Jin BTS. Mana ya? Nanti kita lihat ya. Kalau bisa aku dapet yang kayak gitu tuh. Yang rap apa yang? Enggak, dia vokal line-nya. Vokal line-nya. Okay.